Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Kesehatan yang Allah berikan selalu kita pergunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam, doa dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah salat asar yang dirahmati Allah. Kajian kita sore hari ini mari kita ambilkan dari ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Artinya berlindung kita dengan Allah dari godaan syaitan yang terburuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu untuk mendapatkan surga. Yang luas surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Dari ayat ini kajian kita berjudul manfaat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan kata-kata istighfar itu. Dan itu adalah kalimat yang sangat mudah kita ucapkan. Itu minimal Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu apa artinya istighfar itu? Kalau arti secara umum biasanya bukan minta ampun istighfar itu. Lalu kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, istighfar berasal dari kata ghafara yastaghfiru, istighfar yang artinya adalah menutupi. Jadi dengan kita beristighfar kepada Allah agar Allah menutupi segala dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena sejak kita balik dan berakal sampai saat ini, itu banyak sekali dosa yang kita lakukan. Karena suatu saat kata Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan sebesar zarah akan diperlihatkan. Yauma tublas sarair. Nanti akan datang waktunya semuanya akan ditampakkan, akan dibukakan nanti. Maka dengan kita istighfar itu agar Allah tidak menampakkan kepada kita. Andai kala saat ini Allah tampakkan dosa kepada kita, tidak akan sanggup melihatnya.
pasti kita tertunduk hina dan malu. Wujuhun yawma'izin khashi'ah, akan tertunduk malu dan hina. Jangankan nanti di dunia saja, kaum muslimin, diperlihatkan kepada kita, pasti kita tidak sanggup. Umpamanya selama ini kita orang terpandang, orang terpangkat, lalu melakukan suatu kesalahan. Biasanya bajunya terpandang, sekarang tidak berganti dengan tulisan belakangnya bertuliskan tahanan, pasti malu, tertunduk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, dengan kita istighfar kepada Allah agar Allah tidak berikan dampak dari dosa atau menutupi dampak dari dosa. Andaikan ada orang melakukan dosa, baik itu pribadi bersama berkelompok, maka berdampak kepada yang lain. Bukan saja yang melakukan, yang lain itu juga kena dampaknya. Ini yang pernah terjadi kaum muslimin di zaman Nabi Soleh alaihissalam. Kaum Samud itu melakukan kesalahannya adalah sampai mereka itu membinasakan dan membunuh onta betina Nabi Soleh. Fakazabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizanbihim fasawwaha. Karena mereka mendustakan Allah, mendustakan para nabi, maka kami ratakan kata Allah tempat tinggal mereka itu. Di kaum Samud itu diratakan tempat tinggalnya kata Allah. Karena yang dosa dilakukan oleh sekelompok orang. Berapa ketika itu? 9 orang. Jadi pelaku yang membunuh untuk Nabi Soleh itu 9 orang, tapi dampaknya luar biasa. Kena yang lain. Jadi dengan kita istighfar agar Allah menutupi dampak dari dosa tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian dengan kita beristighfar akan memberikan jiwa dan perasaan kita ini menjadi tenang. Jadi kalau banyak istighfar, perasaan kita tenang, hidup kita tenang. Wa anistaghfiru rabbukum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan beristighfarlah kamu kepada Tuhan dan bertobatlah, maka diberikan kehidupan yang baik sampai ajal datang. Jadi kaum muslimin, kita beristighfar, menyebut nama Allah, berzikir, membaca ayat Al-Quran, tentu jiwa ini perasaannya akan tenang. Kemudian manfaat dari istighfar itu terhindar dari kemurkaan Allah atau bencana. Andaikan Allah akan mendatangkan bencana kepada penduduk suatu negeri, maka kalau masih banyak orang istighfar di negeri tersebut, minta ampun kepada Allah, maka Allah tunda. Nah, inilah yang dirasakan kaum muslimin ya berapa tahun yang lalu, bahwa Padang itu akan terjadi gempa besar dan tsunami besar, ya, akan meluluhlantarkan Kota Padang, Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah, ya, memang gempa terjadi, tapi ya tsunami belum terjadi. Kenapa? Karena kata Allah, wa maka Allah yu'adzibuhum wa anfa'ihim wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan binasakan suatu negeri kalau masih banyak di negeri tadi wa hum yastaghfirun. Inilah kaum muslimin ya. Disebabkan di antara bapak-bapak kaum muslimin yang masih banyak istighfar, maka tidak jadi atau ditunda atau dialihkan ke daerah atau negara lain. Maka negara lain yang tidak disebut-sebut terjadi kemurkaan Allah. Alhamdulillah kepada kita Allah masih sayang dan selamat. Maka itu kaum muslimin, tetaplah selalu kita istighfar kepada Allah, dan Allah akan berikan ketahanan hidup dan dihindarkan dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jam tangan semua berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar.